Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berserta rekan saya akan membahas tentang peranan konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan peranan pengawas dalam organisasi bimbingan. Oke, sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri beserta rekan saya. Saya Ridwan Permana dengan NIM 12120101040. Kemudian ada Naila Tresna Utami dengan NIM 12120101115. Kemudian ada Najma Mutmainah dengan NIM 12120101117. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pertama kita akan membahas tentang pengertian konselor. Mungkin sebagian dari kita masih mempertanyakan apa itu konselor. Nah, pada dasarnya konselor adalah orang yang memiliki pendidikan tidak biasa di perguruan tinggi dan banyak menghabiskan waktunya pada pemberian bantuan agar permasalahan seseorang dapat terselesaikan. Menurut Maslina Daulay, konselor adalah orang yang menjadi rujukan dalam kehidupan perilaku sehari-harinya. Kehidupan konselor menjadi barometer bagi para konseli. Nah, apabila diartikan secara bebas, konsep konselor menurut Maslina Daulay adalah orang yang menjadi teladan bagi para konseli, yang memberikan contoh yang baik, yang memberikan arahan yang baik kepada para konseli. Nah, singkatnya, konselor merupakan mentor, merupakan pembimbing, merupakan pemberi solusi bagi masalah yang kita hadapi. Nah, yang kedua, ada kriteria seorang konselor. Menjadi seorang konselor tentunya tidak sembarangan. Ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh seorang konselor. Di sini saya akan menyebutkan 6 kriteria ideal dari sudut pandang Islam. Yang pertama, konselor adalah orang yang menguasai materi, khususnya dalam keilmuan Islam. Yang kedua, konselor adalah orang yang mengamalkan nilai-nilai agama Islam secara konsekuen. Yang ketiga, konselor mampu mentransfer kaidah-kaidah agama Islam yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat, konselor menguasai metode dan strategi yang tepat dalam menyampaikan bimbingan konseling kepada klien. Yang kelima, konselor mempunyai perilaku yang terpuji sebagai teladan. Yang terakhir, yang keenam, konselor menguasai bidang psikologi secara internal. Nah, dari keenam kriteria yang tadi saya sebutkan, apabila seorang konselor memenuhinya, bisa dipastikan konselor ini adalah konselor yang bijak, baik, bahkan bisa memberikan solusi yang tepat bagi kliennya. Peran konselor dalam berbagai layanan bimbingan. Setelah mengetahui apa itu konselor dan bagaimana kriteria atau kualifikasi sebagai seorang konselor, kita juga perlu mengetahui bagaimana fungsi dan peranan dari seorang konselor. Layanan bimbingan yang diberikan oleh seorang konselor memiliki banyak manfaat, serta fungsi juga peranan yang dapat mengubah ataupun meningkatkan kualitas hidup dari seorang konseli. Oleh karena itu, yuk kita simak beberapa manfaat, fungsi, serta peranan konselor dalam berbagai layanan bimbingan. Peran konselor dalam pendidikan karakter. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas, pengertian karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personality, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Nah, dari sekian banyaknya peran seorang konselor, salah satunya adalah untuk di bidang pendidikan karakter. Materi yang ditekankan dalam pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah tanggung jawab atau responsibility. Kemudian ketekunan atau perseverance. Kemudian ada kepedulian atau caring. Kemudian ada disiplin atau self-discipline. Kemudian ada kewarganegaraan atau citizenship. Kemudian ada kejujuran atau honesty. Kemudian ada keberanian atau courage. Kemudian ada keadilan atau fairness,
kemudian ada rasa hormat atau respect, kemudian ada integritas atau integrity, kemudian pembahasan mengenai peran konselor dalam meningkatkan rasa percaya diri pada siswa disabilitas fisik. Dalam hal ini, pelayanan bimbingan konseling yang dapat diberikan oleh konselor sekolah terhadap siswa disabilitas yang kurang percaya diri adalah sebagai berikut, yaitu layanan informasi. Layanan ini memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain agar mampu menerima dan memahami informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari. Selain itu, layanan ini bertujuan untuk keperluan hidup peserta didik sehari-hari dalam rangka mewujudkan kehidupan efektif sehari-hari dan perkembangan dirinya. Kemudian ada layanan penguasaan konten. Layanan ini merupakan layanan bantuan kepada individu ataupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Dengan penguasaan konten, siswa berkebutuhan ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam meningkatkan kepercayaan dirinya, seperti berbicara di depan umum, mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Kemudian layanan konseling individual. Melalui konseling perorangan ini, konselor memperoleh data yang menyangkut aspek-aspek kepercayaan diri siswa yang menjadi konseli. Sedangkan siswa akan memperoleh ilmu atau cara baru untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian ada layanan bimbingan kelompok atau layanan konseling kelompok. Kegiatan ini membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan mengaktifkan dinamika kelompok. Siswa akan dapat termotivasi dalam menyampaikan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif melalui pembahasan yang diberikan oleh satu konselor. Dengan tujuan siswa disabilitas dapat memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengetasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Kemudian ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan serta potensi dirinya dalam hal yang ia sukai, sehingga siswa dapat merasa percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki, misalnya dalam bidang olahraga. Kemudian pembahasan mengenai peran konselor dalam meningkatkan keterampilan sosial. Peran konselor dalam menumbuhkan keterampilan sosial yaitu sebagai leader. Konselor dapat memainkan peran dalam memimpin pengembangan layanan BK, yang pada dasarnya adalah bagian dari program bimbingan dan konseling komprehensif. Kemudian yang kedua, sebagai inisiator, konselor dapat mengambil inisiatif dalam menumbuhkan keterampilan sosial melalui kegiatan analisis kebutuhan. Kemudian yaitu sebagai fasilitator. Tugas utama konselor adalah mempromosikan dan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian sebagai konsultan. Konselor sebagai konsultan dapat membantu para guru dan orang tua dalam mengembangkan keterampilan sosial para siswa. Kemudian sebagai model, peran konselor sebagai model yaitu menjadi sosok contoh untuk siswa dalam menumbuhkan keterampilan sosial. Selanjutnya mengenai organisasi bimbingan. Organisasi bimbingan adalah tempat untuk mengontrol dan memantau kegiatan untuk mencapai semua tujuan yang ada dalam organisasi yang berorientasi. Sedangkan organisasi bimbingan konseling adalah kegiatan yang mengendalikan metode, prosedur, model, dan mekanisme pelaksanaan bimbingan dan konseling. Perlengkapan organisasi bimbingan dan konseling yaitu yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk melengkapi fasilitas yang diperlukan untuk proses bimbingan dan konseling, mengawasi kegiatan bimbingan dan konseling, memfasilitasi kegiatan, menetapkan koordinator konsultan, kemudian melaksanakan tugas dan kerjasama dengan organisasi bimbingan dan konseling.
Kemudian ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan seluruh staf bimbingan konseling serta melaksanakan kebijakan rektor terkait dengan bimbingan konseling. Kemudian ialah fasilitator dan mentor yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir guru dan wali dalam sosialisasi pengembangan, pengelolaan, evaluasi, dan pembinaan program kerja bimbingan konseling. Kemudian ialah konselor yang bertanggung jawab mensosialisasikan program kerja, kemudian merencanakan program pendampingan, melakukan survei, mengevaluasi, serta mengelola penyelenggaraan program pendampingan dan konseling. Kemudian ada tenaga administrasi. Tenaga administrasi ini membantu konselor dan koordinator dalam menjalankan seluruh kegiatan bimbingan konseling. Mekanisme dan prosedur kerja BK di sekolah hendaknya merupakan tugas tunggal untuk membantu siswa melakukan pelayanan konseling yang nantinya akan dilakukan oleh sejumlah tugas lain secara bersama-sama. Sementara itu, staf organisasi bimbingan dan konseling harus dikumpulkan dalam satu departemen, sehingga dapat diterapkan satu kesatuan untuk membantu memaksimalkan layanan bimbingan konseling di sekolah. Baik, pada poin pembahasan kali ini akan membahas tentang pengawas konselor. Nah, sebelum membahas tentang pengertian pengawas konselor nih, kita bahas dulu yuk pengertian tentang pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang mempunyai jabatan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan di bidang pendidikan terhadap sejumlah sekolah nih yang telah ditunjuk atau ditetapkan. Adapun kepengawasan sendiri artinya kegiatan pengawas sekolah dengan melaksanakan pembinaan terhadap guru dan staf yang lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya pengertian pengawas konselor itu apa sih? Pengawas konselor merupakan salah seorang anggota staf bimbingan yang bertindak selaku pengawas selaku pengawas konselor. Biasanya ini seorang penilik sekolah atau pengamat sekolah, penilik sekolah atau pengawas sekolah. Nah, sebagai tenaga pendidik, maka pengawas konselor perlu untuk mempunyai minat yang tinggi pada program bimbingan, dan mereka itu harus memiliki beberapa kualifikasi tertentu dalam meningkatkan relasinya dengan anak didik. Nah, diantaranya untuk apa sih? Dalam usahanya itu untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi dan yang dihadapi oleh siswa. Nah, poin selanjutnya akan membahas tentang kualifikasi pengawas konselor. Selanjutnya ada kualifikasi pengawas konselor. Beberapa kualifikasi atau persyaratan yang harus ada dalam diri pengawas konselor, diantaranya yaitu yang pertama, kemampuan mendalam untuk mengetahui dan memahami sifat-sifat seorang. Pengawas konselor ini harus tahu harus dapat merasakan dan mengetahui kenapa sih seorang bisa berbuat seperti itu, bisa melakukan hal seperti itu, apa sih penyebabnya, dan atau latar belakang masalahnya, atau kira-kira faktor yang melatar belakanginya. Kemudian yang kedua, ada pengawas konselor itu harus memiliki kepekaan perasaan terhadap pengalaman hidupnya ataupun menghayati berbagai corak pengalaman di hidupnya. Jadi gini, setiap orang pasti memiliki pengalaman hidupnya masing-masing. Nah, si pengawas konselor ini harus tahu atau harus peka sendiri gitu terhadap masalah hidupnya itu apa sih gitu, atau kayak kira-kira corak masalah di hidupnya tuh kurang lebih seperti apa. Kalau mereka sudah peka dengan dirinya sendiri, maka akan lebih mudah untuk peka dengan orang lain. Nah, yang ketiga, pengawas konselor harus memiliki kepribadian yang seimbang dan kuat. Yang keempat, pengawas konselor harus simpatik tapi tidak sentimental. Simpatik ini maksudnya jika ada seorang yang menceritakan sesuatu atau misalnya melihat hal-hal yang berbau-bau sedih gitu ya, beliau tuh bisa langsung simpatik, bukan hanya ikut sedih gitu, tapi simpatik, tapi tidak sentimental. Maksudnya di sini tuh tidak yang ikut cengeng,
Tapi kalau pengawas konselor yang ikut cengeng gimana gitu, ingin menjadi seorang konselor gitu kan. Jadi simpatik tapi nggak boleh sentimental, nggak boleh yang langsung gampang nangis yang atau baper. Maksudnya kayak sentimental tuh kan orang yang sulit untuk mengendalikan perasaannya gitu. Nah, tidak boleh tuh pengawas konselor seperti itu. Simpatik iya, tapi jangan sentimental. Yang kelima, pengawas konselor harus objektif dalam memberikan pertimbangan, penilaian, dan bimbingan. Karena kalau tidak objektif maka akan berpengaruh pada kegiatan bimbingan konselor sendiri kan, harus objektif. Kenapa? Misalnya, kenapa sih seorang bisa seperti itu? Harus ada alasan-alasan yang jelasnya seperti itu. Pembahasan terakhir pada video kali ini itu ada fungsi pengawas konselor. Pengawas konselor memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting demi keberlangsungan pelaksanaan bimbingan konseling yang efektif. Adapun fungsi pengawas konselor itu ada 12. Slide yang kali ini dibahas 6 poin, slide selanjutnya ada 6 poin. Yang pertama, pengawas konselor harus berperilaku sebagai seorang konsultan atau penasihat bagi kepala sekolah dan guru-guru serta petugas bimbingan lainnya. Beliau juga harus membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru-guru dalam mengolah data, terus mengadakan wacana, mencatat data-data peserta didik, terus mengadakan pertemuan antara murid dan guru, membantu menjelaskan adanya program-program bimbingan di sekolah gitu kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, pengawas konselor harus membantu memilih utusan-utusan guru yang akan dijadikan penyuluh atau guru-guru penyuluh di setiap sekolah dan membantu mengadakan penyelenggaraan penataran mengenai administrasi dan pengolahan uji coba atau tes gitu ya, tes kecerdasan dan hasil belajar murid. Yang ketiga, pengawas konselor harus membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam memelihara catatan-catatan atau menjaga catatan-catatan yang dipergunakan mengenai perkembangan peserta didik dalam segi kesehatan, kepribadian, dan kecerdasannya. Oleh karena itu, perlu ada catatan kumulatif nih bagi masing-masing peserta didik atau murid yang tercatat dan harus dijaga sampai peserta didik tersebut keluar dari sekolah itu atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya gitu. Yang keempat, pengawas konselor harus membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengelompokkan murid-murid. Tujuannya untuk proses bimbingan dan ada untuk instruksional. Yang kelima, pengawas konselor harus membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam menemukan dan menyalurkan perbedaan masing-masing murid. Kan dikelompokkan, setelah dikelompokkan dicari ini perbedaannya tuh masing-masing murid apa, seperti itu. Yang keenam, program kegiatan interaktif. Contohnya ada pelaksanaan pengerjaan suatu proyek yang melibatkan murid-murid dan aktif nih membantu menyelesaikan proyek tersebut gitu. Slide selanjutnya. Yang ketujuh, fungsi pengawas konselor yaitu harus membantu dalam penyelenggaraan program penataran yang akan menjelaskan kepada guru-guru bagaimana seharusnya melaksanakan teknik-teknik bimbingan dan langkah-langkahnya yang harus ditempuh untuk memulai program bimbingan. Yang delapan, pengawas konselor harus memberi pengarahan mengenai pengumpulan pengolahan data murid-murid, terus mengamati dan mencatat tingkah laku setiap murid dalam keperluan evaluasi program bimbingan. 9. Pengawas konselor harus bertindak sebagai perantara nih antara sekolah dan juga masyarakat atau orang tua gitu. 10. Pengawas konselor harus membantu dalam memperluas pengetahuan guru-guru mengenai perkembangan kebutuhan fisik dan kebutuhan mental peserta didik. 11. Pengawas konselor harus memperkenalkan kepada kepala sekolah dan guru-guru mengenai bacaan-bacaan yang cukup mengenai bimbingan dan penyuluhan. Beliau harus membantu mengadakan perpustakaan sekolah yang memadai untuk membuat bimbingan dan kurikulum menjadi sangat penting dalam hidup peserta didik. Yang 12,
pengawas konselor harus menyadari bahwa tanggung jawabnya yang pokok adalah ada di bidang penyuluhan gitu. Jadi meskipun waktunya terbatas atau beliau sibuk, harus menyempatkan waktu gitu. Perlu menyisihkan waktunya di tiap sekolah untuk yang dikunjunginya untuk mengadakan wawancara dengan murid yang diajukan oleh guru. Jadi fungsi-fungsi pengawas konselor ini bersinggungan langsung entah itu dengan kepala sekolah, guru, atau masyarakat ataupun dengan peserta didik. Seperti itu. Like the